jalan proyek ya. Suara saya terdengar ya? Mana ya? Oke. Saya lanjutkan ya dengan topik perencanaan proyek ya atau project planning gitu ya. Ini hal yang paling penting gitu ya adalah bagaimana proyek itu sesuai gitu ya, hasilnya sesuai ya, secara kualitas sesuai ya, secara target ya, itu sesuai ya. Kemudian juga secara waktu juga sesuai. Secara anggaran juga sesuai ya. Jangan sampai proyek itu melebihi waktu ya. Kalau melebihi waktu ya customernya merasa rugi ya. Kalau hasilnya tidak sesuai, customernya juga rugi ya. Kemudian kalau anggaran melebihi ya berarti pengembang ya atau manajer proyek dan tim juga akan rugi gitu ya, karena ada denda dan seterusnya ya, sehingga merugikan anggaran gitu ya. Maka tiga hal itu merupakan hal yang sangat penting ya untuk selalu dimonitor ya. Hal penting lainnya adalah selalu memberikan informasi kepada pihak terkait secara reguler ya, baik keberhasilannya maupun kegagalannya ya, sehingga tidak mewujudkan pihak berwenang yang telah mempertaruhkan proyek ya. Artinya yang namanya sponsor ya atau customer itu kan tidak suka surprise gitu ya. Karena surprise itu tidak menarik gitu ya bagi customer. Kejutan-kejutan tidak menarik. Sehingga untuk mencegah kejutan itu ya kita harus melaporkan ya progres terkini gitu ya kepada stakeholder, sehingga dari awal itu sudah diberikan informasi ya, sehingga nanti ketika ada force major atau kondisi-kondisi yang ekstrim ya, itu semua stakeholder bisa memahami gitu ya. Hanya perlu dan kita pastikan bahwasanya kejadian itu bukan salah kita ya, tapi karena memang satu hal yang tidak bisa dihindari gitu ya. Nah, ini yang ingin diketahui stakeholder itu adalah status proyek itu, apakah sesuai jadwal, apakah sesuai biaya ya, ataukah sesuai harapan ya. Ya, kemudian apakah ada kemungkinan proyek ini meleset gitu ya. Nah, ini kemudian jadwal meleset, masalah yang bisa diantisipasi, halangan yang mungkin muncul atau mengancam proyek ya. Laporan dikeluarkan secara berkala ya, sesuai waktu ya proyek ya. Jadi bisa mingguan, bisa bulanan ya, tergantung kesepakatan ya. Kalau masa proyek itu panjang, misalnya 6 bulan, setahun ya, kita bisa melaporkan kondisi itu setiap bulan atau setiap 2 minggu ya. Tapi kalau proyek itu ya singkat, misalnya 1 bulan, 2 bulan, berarti kan paling lama itu setiap minggu kita harus memberikan laporan ya kepada stakeholder gitu ya. Jadi kita harus benar-benar memahami ya, sebagai manajer proyek kita harus memahami proyek itu dengan cermat dan hati-hati ya, menyusun rencana secara efektif ya, untuk meminimalisir adanya kejutan ya. Jadi rencana itu kan sudah dibuat sedemikian rupa yang menggabungkan antara
visi dan kondisi, gitu ya. Kalau kita sudah tahu kondisinya, kemudian kita tahu visinya, kita buat jadwalnya yang realistis, ya. Nah, itu kan bisa meminimalisir potensi kejutan. Ya. Ketika dipertanyakan kenapa kok ini agak lama, kita sampaikan. Ini misalnya terkendala dengan TKDN, terkendala dengan butuh waktu untuk melakukan import alat misalnya, gitu ya. Nah, itu bisa dijelaskan begitu ya. Asalkan kita memahami betul ya proyek itu dengan cermat dan hati-hati. Kemudian dengan rencana itu menunjukkan segala sesuatu yang dapat ditentukan. Ya terkait apa saja yang perlu dikerjakan pada proyek untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi memberikan kejelasan dan arahan. Hal ini akan membantu untuk menentukan di mana kita berada dan apa yang perlu dilakukan untuk sampai ke sana. Suatu rencana baik atau buruk adalah lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya. Kalau kita tidak punya rencana berarti kita tidak punya hasil, ya tidak punya target ya. Kalau kita gagal membuat rencana berarti kita merencanakan untuk gagal begitu ya. Nah, paling tidak dengan rencana yang buruk sekalipun, ya itu masih ada potensi untuk perbaikan, gitu ya. Tapi kalau sudah tidak ada rencana, nah itu akan menjadi kebingungan ya di antara stakeholder. Nah, pihak terkait ini, ya stakeholder ini bisa memberikan outline, catatan atau peta ya untuk memulai proyek ya. Nah, kemudian juga perlu dilakukan feasibility study untuk melancarkan proyek ya, bisa dengan survei gitu ya. Kita berikan pertanyaan-pertanyaan, kita berikan wawancara ya, wawancara kepada pihak-pihak terkait ya, apa yang diinginkan, apa kebutuhannya, ya apa manfaatnya yang bisa kira-kira diberikan ya kepada stakeholder ya. Masing-masing stakeholder punya kepentingan sendiri dan itu bagaimana kepentingan itu bisa kita penuhi ya dengan proyek yang kita bangun. Ya. Cari dokumen yang diperlukan, bagaimana cara memulai ya dan bagaimana mengakhiri gitu ya. Jadi kemarin kita sudah salah satu pekerjaan di project initiation itu adalah kita menyiapkan mencari historical project ya, riwayat project yang sudah pernah dilakukan gitu ya. Produk apa saja yang terkait dengan ini yang sudah ada. Nah, barangkali produk-produk itu atau prototipe itu bisa kita gunakan ya untuk membantu menjalankan proyek ini, gitu ya. Kemudian dalam menyusun rencana tantangan utama adalah memastikan hubungan satu sama lain ya dari tugas-tugas yang berbeda dan mengkoordinasikan sehingga proyek dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kita bisa menggunakan namanya WBS ya, work breakdown structure, Gantt chart ya, atau ini tool-tool yang bisa kita pakai ya untuk membuat perencanaan proyek. Nah, work breakdown structure ini adalah struktur perincian pekerjaan atau daftar tugas ya, atau job desk ya. Bentuknya paling gampang adalah berupa outline. Ya. Dapat digunakan untuk menggambarkan penugasan dan jadwal serta untuk memelihara fokus pada anggaran gitu ya. Jadi kita bisa fokus terhadap anggaran itu artinya jangan sampai anggarannya melebihi ya. Melebihi dari yang sudah kita rencanakan. Ya, jadi aman secara anggaran gitu ya. Outline bisa dipecah menjadi sub-sub secara lebih detail. Nah, tingkatan atau sub tergantung kerumitan proyek. Tingkat detail bisa didelegasikan ke bawahan. Ya. Dengan detail, WBS bisa dimenangani dan meningkatkan perhatian semua aspek. Jadi kita bisa mendetilkan ya setiap bagian dari proyek itu dengan WBS. Tapi jangan terlalu fokus pada detail, khawatirnya hasilnya malah tidak tercapai karena terlalu banyak yang harus didetailkan. Ya.
BPS bisa kita kombinasikan dengan diagram pohon, ya, agar bisa menjamin totalitas proyek. Ya. Setiap tugas ada estimasinya berapa lama dan berapa biayanya. BPS bisa memberikan indikator tentang sumber daya yang diperlukan selain manusia. Jadi butuh apa saja ini. Ya, dengan BPS itu bisa kita breakdown, ya. Oh, butuh manusia, butuh bahan baku, ya, butuh transport. Nah, itu semua bisa kita breakdown menggunakan work breakdown structure. Misalnya ada perjalanan, ada biaya akomodasi, dan lain-lain. Hendaknya berfokus pada hasil. Contoh untuk programmer, jangan terpaku pada line of coding. Ya, tapi pada jalan atau tidaknya program. Ya, jadi, kalau terlalu fokus pada line coding, hanya fokus misalnya kalau yang programming gitu ya, jangan terlalu fokus pada coding tapi hasilnya gitu ya. Kalau project itu project elektronika misalnya, ya berarti fokus pada yang ini jalan dulu lah gitu ya. Sebagus apapun detail dari yang kita siapkan, tapi kalau nggak jalan, ya itu berarti tidak berarti apa-apa bagi stakeholder atau sponsor. Ya, terakhir, sampaikan kepada stakeholder tersebut tentang rencana itu. Nah, apa saja aktivitas dasar BPS? Mengidentifikasi kejadian atau tugas, ya, dan subtugas untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah menggambarkan aktivitas dengan outline, diagram pohon, ya, atau kombinasi. Kemudian memperkirakan tingkat usaha yang diperlukan. Jadi kira-kira dengan target seperti ini bagaimana effortnya gitu ya. Kapan waktu mulainya dan kapan waktu selesainya. Jadi kita sudah punya waktu project itu 2 bulan. Nah, 2 bulan itu kan kita detailkan ya menjadi beberapa tugas atau subtugas, setiap tugas 1 minggu atau 2 minggu begitu ya. Nah, itu harus kita tentukan ya waktu setiap subtugas itu. Identifikasi sumber pendukung, ya. Kapan tersedianya, ya. Berapa lama tersedia, kapan, dan bagaimana dikembalikannya. Misalnya kita membutuhkan, kita butuh pinjam alat, ya, atau kita butuh data dukung tambahan. Nah, itu berarti harus kita rencanakan di awal ya. Misalnya kapan ya kita mau menggunakan alat itu, ya berarti sudah kita jadwalkan sebelumnya harus sudah datang alat tersebut. Apalagi kalau alat itu sifatnya adalah potensi untuk ininya sangat tinggi ya. Nah, itu berarti membutuhkan waktu juga untuk peminjamannya dan seterusnya. Kemudian menentukan tanggal target penyelesaian setiap subtugas. Jadi target besar itu dipecah menjadi target-target kecil, menjadi tugas-tugas kecil, menjadi job-job kecil. Setiap job itu harus dibuatkan waktu, ya, dibuatkan waktunya. Kemudian membuat deliverable. Jadi outputnya apa, outcome-nya ya. Seperti kemarin sudah saya unggah ya data itu contoh deliverable pada tahap project initiation, project proposal, dan business case ya. Nah itu silakan dikerjakan ya. Kemudian nanti kapan diunggahnya ya. Nanti minggu ini ya. Minggu ini sudah diunggah lah ya proposal proyek dan berkasus bisnisnya itu ya. Membuat satu data deliverable mendapatkan persetujuan terhadap rencana. Jadi harus ada user acceptance, project planning ya. Dia ini setuju, oke berarti masuk ke tahap berikutnya.
pembuatan WBS sebaiknya di luar alokasi SDM. Ya, setelah WBS terpenuhi, maka SDM baru kita tentukan. Ya, nah, jenis tugasnya itu ada tugas paralel dan ada dependen. Ya, kalau tugas paralel itu ya bisa kita jalankan berbarengan. Ya. Tapi kalau tugas dependen itu berarti sekuensial. Tugas A, tugas B, tugas C, tugas D. Ya. Jadi satu tugas itu belum bisa dikerjakan kalau tugas yang lain belum selesai. Nah, itu namanya tugas dependen. Kalau dependen itu berarti harus sekuensial, tidak bisa paralel ya. Jadi harus urut gitu ya. Tapi kalau paralel, ya pekerjaan paralel misalnya membuat perangkat pengusir hama menggunakan gelombang ultrasonik misalnya begitu ya. Nah, itu misalnya antara packaging ya dengan pembuatan rangkaian elektroniknya itu bisa paralel. Packagingnya dan elektronik juga bisa paralel. Ya. Seperti itu ya. Jadi bisa ditentukan mana saja yang bisa paralel, mana saja yang harus sekuensial gitu ya. Setelah WBS disetujui, maka tanggung jawab selanjutnya itu adalah memonitor kemajuan sesuai dengan WBS. Jadi setelah disetujui, tinggal dikerjakan proyek itu, kemudian dimonitor. Bagian harus selalu mengawasi, memonitor, ya. Karena apa? Karena semua stakeholder juga akan monitor, ya. Apalagi sponsor, karena dia yang membiayai, ya. Maka dia harus monitor bagaimana progres dari pekerjaan itu. Kemudian kegunaan WBS membantu memastikan tingkat akurasi. Jadi untuk memastikan keakuratan ya, dan kelengkapan pendefinisian pekerjaan ya, untuk mendapatkan komitmen proyek. Ya. Dengan WBS ini kita bisa tahu ya komponen-komponen secara detail apa sih yang dibutuhkan dalam penyelesaian pekerjaan proyek ini. Yang kedua, dengan WBS ini kita bisa menjadikan sebagai dasar ya, penganggaran. Ya, penganggaran ya karena semua kebutuhannya sudah terurai. Jadi sudah pasti ya kebutuhan-kebutuhan itu memang kita gunakan untuk mencapai sasaran proyek. Kalau sudah pasti kan berarti anggarannya sudah bisa dihitung ya. Kalau anggarannya sudah dihitung berarti sudah bisa diajukan untuk pencairan. Ya, di tahap-tahap awal dan seterusnya. Dan juga WBS itu menjadi dasar di dalam penjadwalan. Ya. Jadi detailnya itu kan nanti kita jadwal. Subtugas A selesainya kapan, subtugas B selesainya kapan, subtugas C kapan dimulai dan kapan selesai, subtugas D kapan dimulai dan kapan selesai. Ya. Yang berikutnya adalah menjadi alat monitor atau pengendalian pelaksanaan proyek gitu ya. Jadi nantinya kan kita bandingkan ya baik sebagai manajer proyek maupun stakeholder proyek. Apakah capaian real ya, sudah bisa mencapai target di perencanaan sesuai waktu. Ya. Kalau dalam waktu 1 minggu misalnya panel elektroniknya jadi rencana 1 bulan jadi, ini sudah jadi, gitu ya. Kalau belum jadi harus dikebut, gitu ya, supaya tidak menyebabkan domino efek setelahnya ya, sehingga bisa membuat proyek semakin molor. Ya. Itu menjadi acuan, ya, menjadi acuan di dalam mengendalikan proyek ya, supaya proyek itu bisa dikendalikan. Ya, misalnya, ini DT-nya kurang 2 hari, 5 hari nih, mestinya dalam waktu 5 hari lagi kita dapat ini. Nah, sekarang bagaimana posisinya? Oh, masih kurang banyak. Udah kejar gitu ya. Kalau perlu ngelembur-ngelembur ini untuk mengejar target dari proyek itu.
Nah ini ya menjadi alat kontrol pelaksanaan proyek. Gitu ya. Sama ini ya. Oke. Nah bentuknya adalah seperti ini ya. Jadi WBS itu kan ya semacam diagram fishbone ya, fishbone atau alat untuk mendetailkan ya, mendetailkan pekerjaan. Misalnya kalau kita membangun rumah, ya kalau proyek membangun rumah itu kan berarti ada penggalian, pembuatan pondasi, pemasangan rangka, pembuatan tembok ya. Ya, ada penggalian, pembuatan pondasi, pemasangan rangka, pembuatan tembok, pemasangan atap, pembuatan temboknya detailkan lagi, pemasangan batu bata, melapisi semen, ya, untuk mencapai tujuan utama ini, ya. Demikian juga kalian juga bisa mendetailkan, ya, misalnya proyek apa yang diusulkan, silakan didetailkan. Misalnya pembuatan alat pengusir hama tikus menggunakan gelombang ultrasonik. Ya, itu berarti nah, ini alatnya apa saja ini? Detailnya ya. Ya, penyiapan apa namanya? Panel elektroniknya ya, kemudian di bagian packagingnya ya dan seterusnya ya. Kalian yang lebih paham ya. Dengan seperti ini kan kita apa ya? Memastikan tidak ada yang terlewat ya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan gitu ya. Nah, dari sini nanti kita bisa sebagai acuan untuk membuat anggaran. Penggalian ini butuh berapa anggarannya, gitu ya. Berapa anggarannya. Pembuatan fondasi ini berapa anggarannya. Pemasangan rangka habis berapa. Pembuatan tembok ini dirinci lagi batu batanya berapa. Semennya berapa. Jadi kalau kita detailkan ini kan sponsor maupun stakeholder itu menjadi lebih yakin. Ya, lebih yakin bahwa ini project manajernya ini siap, ya, kalau sudah paham kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, ya. Pemasangan atapnya berapa, ya, semennya berapa, nah, ini untuk penganggaran. Demikian juga untuk penjadwalan, ya, pembuatan rumah itu kita jadwalkan dengan sub-sub pekerjaan ini. Penggalinya butuh berapa lama, pembuatan pondasinya berapa lama, pemasangan rangkanya berapa lama, pembuatan temboknya berapa. Tembok berarti ada batu bata dan semen. Terakhir adalah pemasangan atap. Ya. Ini bisa ditambahin lagi bisa, gitu ya. Misalnya kalau ada sesuatu yang paralel bisa ditambahkan juga. Nah, seperti itu. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Yang lain bagaimana?
Oke ya. Oke, kalau tidak ada, ya tambahkan materinya ya. Nanti presentasinya nanti bisa besok ya. Untuk materinya saya berikan sekarang ya, tambahan materinya. Ini oke ya, saya lanjutkan materinya. Bentar. Oke, kita lanjutkan dengan perencanaan proyek yang tahap 2, tahap berikutnya ya. Oke. Kemarin sudah kita bahas mengenai aspek pengetahuan utama dan aspek pengetahuan fasilitator. Ya. Nah, aspek pengetahuan manajemen proyek sekarang. Setiap aspek pengetahuan akan dilakukan sejumlah aktivitas ya terkait dengan konsep kelompok proses yang telah dijelaskan sebelumnya. Masing-masing kelompok proses itu membutuhkan sejumlah input atau masukan. Ya. Bukan agar proses itu bisa berjalan. Ketika proses berjalan, maka di dalamnya ada tool, ada metode atau teknik ya yang perlu dikuasai penggunaannya. Proses akan menghasilkan output atau keluaran yang akan digunakan untuk pelaksanaan kelompok proses pada aspek pengetahuan yang lain. Yang pertama adalah manajemen integrasi ya. Aspek pengetahuan ini adalah merupakan payung utama dari 8 aspek pengetahuan yang lain. Dan dalam aspek inilah dicoba dikelola keseimbangan antara 8 buah aspek lainnya agar tidak terjadi konflik. Ya kan? Contohnya konflik apa? Misalnya manajemen waktu, manajemen biaya, manajemen ruang lingkup. Ya. Nah, biasanya tarik menarik kalau ingin ruang lingkupnya itu besar, biayanya juga besar. Gitu. Kalau ingin waktunya itu cepat, biayanya juga naik. Nah ini kan terjadi apa? Tarik menarik ya antara beberapa aspek. Nah, manajemen integrasi ini diperlukan untuk menyeimbangkan, gitu ya, menyeimbangkan apa namanya, agar semua tidak tarik menarik ya, agar tetap jalan ya, tetap bisa jalan dengan seimbang, gitu ya. Kalau ingin waktunya cepat, ya biayanya naik gitu ya. Nah, ini diseimbangkan ini. Ya, kalau biayanya berapa, ya sudah waktunya yang paling mungkin ya sekian gitu ya. Demikian juga ruang lingkupnya juga. Ruang lingkupnya sebatas ini sajalah ya, supaya anggarannya memenuhi. Ya, supaya bisa dicapai oleh anggaran yang ada. Nah, itu ruang lingkup, biaya dan apa namanya, waktu, yaitu sangat penting ya di dalam manajemen proyek ya. Ini diperlukan kemampuan manajemen integrasi. Ini dalam manajemen integrasi ya. Nah, ini ya. Oke ya. Ada waktu, ruang lingkup ya.
ada waktu, ya, ada biaya, kualitas, sumber daya manusia, komunikasi dan risiko, serta pengadaan. Ini adalah knowledge areas, ya. Knowledge areas. Ini kan saling menarik ini. Kemudian fase siklusnya adalah mulai dari konsep, pengembangan, implementasi, dan penutupan project gitu ya, close out project. Ya. Nah ini saling menarik. Kalau kita bisa menyeimbangkan ini, maka project akan sukses gitu ya. Kemudian ini ya, pada saat ini manajemen integrasi proyek itu dimulai dari pengembangan rencana proyek. Inputnya apa? Ini ya, ada inputan dari perencanaan yang lain, informasi historical, ya, kebijakan organisasi, constraint, asumsi, ya. Tool dan tekniknya apa? Nah, ini project management information system atau project planning methodology, ya. Kemudian di tahap project planning ini apa? Luarannya, rencana proyek, detail dukungan gitu ya. Kemudian di project plan execution ini apa saja inputnya, apa saja toolnya, apa saja luarannya, itu semua ini ya, hasil kerja, request perubahan, dan seterusnya. Kemudian di tahap 3 ini adalah integrated change control, ya, di pengendalian perubahan yang terintegrasi. Ya. Ini inputnya apa? Rencana proyek, laporan kinerja dan permintaan perubahan. Tool tekniknya adalah ini, ya. Kemudian nantinya outputnya ada update rencana proyek, ada action kolektif, ya, dan ada pelajaran yang harus dipelajari. Ya. Kita memahami mengerjakan proyek itu kan kita harus memahami beberapa pengetahuan ya tentang yang kita kerjakan gitu ya. Ini input, proses toolnya, sama outputnya. Nah, konflik biasanya itu terjadi antara ruang lingkup, biaya, dan waktu. Ya. Contoh, jika ingin kita mengerjakan satu proyek yang murah dan cepat, maka ruang lingkupnya diperkecil. Menarik ya. Kemudian kalau kita ingin mengerjakan proyek dengan ruang lingkup yang besar dan cepat, maka diperlukan biaya yang besar. Jika ingin mengerjakan proyek dengan ruang lingkup yang besar namun murah, maka memakan waktu yang cukup lama dan seterusnya. Jadi ini saling menarik ya. Manajemen integrasi itu diperlukan untuk menyeimbangkan ya, dengan dana yang ada, dengan budget yang ada, kira-kira ini ruang lingkup dan waktunya berapa lama gitu ya. Oke. Ini manajemen integrasi ya. Kemudian pada manajemen integrasi ini akan dicoba dicari dan dinegosiasikan sebuah titik optimum dari tujuan proyek ya. Ini apa namanya? Waktu, ini ruang lingkup, ini biaya. Hanya diintegrasikan nih ya, supaya ketemu di satu titik ya. Yang sepakat antara ruang lingkup, antara biaya ya, dan waktu ya. Setiap proyek pasti memiliki objektif yang ingin dicapai.
Objektif itu bisa berupa produk yang punya fitur, fungsionalitas, atau spesifikasi tertentu, atau pelaksanaan terhadap sejumlah aktivitas tertentu. Nah, manajemen ruang lingkup ini terdiri dari apa saja? Ada inisiasi, ada perencanaan ruang lingkup, ya, definisi ruang lingkup, verifikasi ruang lingkup, dan pengendalian perubahan ruang lingkup. Nah, ini ada detailnya ya, ini ada detailnya, ya. Manajemen ruang lingkup, baik ada inisiasi itu ada inputnya dan outputnya apa saja, ya. Kemudian project ini planning juga sama. Oke, masih proses. Nah, kelihatan ya? Nah, kelihatan ya? Nggak apa-apa, wes. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, sini ada ruang apa namanya? Manajemen ruang lingkup proyek, mulai dari inisiasi, ya, apa itu pesannya, deskripsi produk, rencana strategis, ya, project, kriteria pemilihan project dan informasi riwayat, ya, punya apa saja. Kemudian perencanaan ruang lingkup, ada deskripsi produk, ya, piagam proyek, ya. Kemudian ada apa konstrain, asumsi-asumsi, ya, toolnya apa saja, outputnya apa, penyataan ruang lingkup, detail dukungan, ya, perencanaan manajemen ruang lingkup, dan seterusnya. Kemudian definisi ruang lingkup, nah, ini ada WBS toolnya, ya, kemudian outputnya apa, work WBS juga. Kemudian verifikasi ruang lingkup ini ada, ini punya adalah hasil work results, ya. Kemudian dokumentasi produk. Kemudian outputnya apa? Format acceptance, ya. Format user acceptance, ya. Kemudian occupancy control, ya, pengendalian perubahan ruang lingkup. Nah, ini ya, kalau ada perubahan, ya berarti dikomunikasikan. Ya, karena kondisi tertentu ada force major dan lain-lain, maka perubahan-perubahan itu harus dikomunikasikan. Sudah, ya. Ruang lingkup project ini dapat dinyatakan dalam kata-kata seperti yang saya dapatkan pada dokumen term of reference atau TETOR, ya, atau request for proposal. Kemudian yang berikutnya adalah manajemen waktu. Kita memiliki waktu yang harus dicapai, di mana pada saat tersebut output yang dilakukan bisa diperoleh oleh sponsor yang membiayai. Nah, manajemen waktu itu mencakup saja ada activity definition, ada activity sequencing, ada activity duration estimating, dan ada schedule development dan schedule control, ya. Ini manajemen waktu, ya, meliputi 5 ini, ya. Ini detailnya, ya. Nah, untuk apa manajemen waktu itu, ini punya apa saja? WBS, penyataan ruang lingkup, ya. Kemudian apa? Informasi riwayat proyek, ya. Punya apa? Activity. Kemudian supporting detail, ya. Kemudian WBS juga. Ada mulai dari kemudian mengurutkan aktivitas, mengestimasi durasi aktivitas, dan mengembangkan aktivitas sampai pengendalian jadwal. Ini waktu, ya.
Lalu dapat memperkirakan durasi pengerjaan sebuah proyek, biasanya didefinisikan terlebih dahulu langkah-langkah atau apa saja yang dilakukan. Kemudian ada masing-masing langkah itu diberikan berapa lama dilakukan dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Setelah itu baru ditentukan ketergantungan ya antar kegiatan itu. Nah, apa namanya maksimum project ya dan seterusnya. Setelah itu baru ditentukan interdependensinya, hubungan keterkaitannya ya. Jadi misalnya kalau proyek-proyek yang tugas-tugas yang sekiranya bisa paralel ya dibuat paralel, tapi kalau tugas-tugas yang dependen kepada dia maka harus menunggu pekerjaan lainnya selesai dulu baru bisa dikerjakan. Jadi berbagai teknik ya seperti diagram jaringan, Gantt, dan lain itu bisa digunakan untuk membantu melakukan pengelolaan waktu. Ya. Jadi ini misalnya macam waktu ya. Ini nama aktivitinya. Ya. 1, 2, 3 ya. Ini apa namanya milestone-nya ya. Untuk tahapan 1, posisi 1, posisi 2 ya sampai 8 ya. Nah, dari sini untuk 1 menuju 2 ini butuh aktiviti A 1 hari ya. Kalau menuju ini mana dilakukan ya, berarti bisa ini di sini ya, ke sini gitu ya. 1, 4, 6, 5 tambah 11 tambah 3 berarti 14 ya, 14 hari. Atau melewati ini. Nah, atau lewat ini. Nah, ini ya. Jadi aktivitas B sama dengan 2, berarti 2 hari menuju sampai posisi 3, posisi 5 butuh 5 hari, posisi 6 butuh 4 hari, nah, berarti bisa lewat sini. Kemudian C sama dengan 3, 4, kemudian ke 7, sampai 6, dan 8. Ini berarti kita bisa pilih mana yang paling cepat. Itu ya, prosesnya. Nah, contohnya ini ya. Ini kan butuh 1 hari. Berarti mulainya tanggal berapa, selesainya tanggal berapa. Oh, D ini butuh berapa hari. Nah, berarti diperkirakan ini selesai tanggal apa? Ya, di sini 18 Juni ya, 6 hari. Kemudian di sini berapa ya? Oh, ini 23 Juni selesainya. Itu waktu 3 hari misalnya. Untuk activity C gitu ya. Kemudian dari B juga sama. Ya, dan seterusnya. Nah, kita bisa buat manajemen waktu seperti ini. Ya, misalnya marketing plan distributed, ya, custom kick off, ya, deliver, packaging, data sheet, ya, visual kits, ya, competitive comparison, demo script, dan working model. Advertisingnya, public relationnya kita bisa buat seperti ini ya. Penjadwalan waktunya. Ini ada critical chain, ya, critical chain ini. Jadi action adalah pekerjaan yang dikerjakan dengan sumber daya yang terbatas ini. FB adalah feeding buffer. FB, ya, FB.
Feeding buffer itu artinya apa? Waktu tambahan yang diberikan, ya, yang diberikan toleransi waktu tambahan diberikan jika pekerjaan ini sebelumnya ini belum selesai. Feeding buffer. Jadi kalau pekerjaan ini belum selesai, masih ada waktu tambahan ini. Gitu ya. Tapi harapannya bisa selesai on time ya. Kemudian yang X ini adalah critical proses ya. Jadi sebenarnya terbatas gitu ya. Gimana cara ngaturnya? Nah ini sudah ditandai ya. Sebagai majalah kita sudah menandai mana saja pekerjaan-pekerjaan yang sumber dayanya terbatas. Kalau sumber dayanya terbatas berarti ya harapannya ini bisa selesai duluan ini ya. Yang bagian ini bisa selesai duluan. Supaya bisa menyiapkan yang proses ini. Demikian juga yang ini gitu ya. Ini project buffer berarti kita alokasikan ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengantisipasi kalau ada kemoloran waktu. Jadi kita menghitung waktu project itu sudah kita masukkan, ini ada feeding buffer, ada project buffer ya. Nanti kalau waktunya molor, nah itu masih aman gitu ya. Kalau bisa lebih cepat kita tanpa menggunakan feeding buffer, ya maka sponsor atau stakeholder akan memberikan apresiasi lebih ya kepada kita. Kemudian manajemen biaya. Itu alokasi terhadap sejumlah sumber daya pada proyek yang akan bermuara pada kebutuhan uang atau biaya. Karena itu di dalam setiap proyek perlu dikerencanakan dan anggaran yang dibutuhkan dan pengawasannya ya, supaya tidak melebihi anggaran. Macam biaya terdiri dari apa? Ada resource planning, perencanaan sumber daya, cost estimating, pengestimasi biaya, cost budgeting, penganggaran biaya, dan cost control, pengendalian biaya. Ini ya, ini detailnya ya. Planning, cost estimating, cost budgeting, dan cost control. Nah, sering pula terkait dengan aktivitas ini, keinginan dari pihak sponsor untuk mengetahui analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis terhadap proyek yang akan dikerjakan. Ya. Nah, untuk menjamin bahwa uang yang dikeluarkan sepadan ya dengan manfaat atau value yang diperoleh dari hasil proyek. Kemudian, seperti halnya dalam mengelola waktu, maka sejumlah teori dan konsep itu bisa digunakan ya untuk membantu partisipasi proyek di dalam melakukan pengelolaan terhadap aspek biaya ini. Nah, ini contoh cost benefit analysis ya. Nah, ini berapa biayanya dibutuhkan, ini berapa, ini berapa. Ya. Kemudian apa saja yang bisa kita hemat? Ya, ini savingnya, mainframe ya, finance, ya, di support data entry dan interest ya. Harapannya ini kita bisa untung berapa? Oh, untungan kita adalah 3250. 3250. 3250 dari mana? Ya, dari 3820 dikurangi apa? 570. Nah, ini biayanya, ini adalah hasil dari pembiayaan itu. Pokoknya hasil dari pembiayaan itu bahwa keuntungan kita lebih besar. Gitu ya. Ini kan ini biaya per tahun ini ya, biaya per tahun. Ini biaya per tahun ya. Ya kan terkait dengan cost ini. Kemudian apa keuntungannya di sini kita tuliskan. Keuntungannya tiap tahun kita bisa apa aja gitu ya. Kemudian manajemen kualitas.
Ini ya. Para pemerkasa proyek ya jelas membutuhkan hasil keluaran atau proyek dengan target kualitas tertentu. Di samping ruang lingkup, biaya, durasi, dan spesifik yang diinginkan. Oleh karena itu, para praktisi harus benar-benar perhatikan aspek kualitas yang terjadi perencanaan, ya kemudian asuransi dan pengendalian. Nah, konsep yang dimaksud ini adalah memiliki hubungan keterkaitan yang sangat erat dengan sejumlah standar internasional. Misalnya adalah memenuhi ISO, ya, sebagai panduan sistem manajemen mutu, ya, misalnya dalam pembuatan aplikasi, ada kaidah baku, dan seterusnya. Ya. Dalam berbagai konteks, kualitas kerap pula diartikan sebagai totalitas ekspektasi yang diharapkan oleh pemerkasa proyek. Dalam arti kata, mereka yang termasuk dalam stakeholder project mendefinisikan harapan-harapannya terhadap hasil dari proyek yang dikerjakan. Ya. Nah, manajemen kualitas itu terdiri apa saja? Perencanaan kualitas, ya kemudian penjaminan kualitas atau asuransi dan pengendalian kualitas. Ini ya, manajemen kualitas, ya. Ada perencanaan kualitas, ada penjaminan kualitas, asuransi, dan juga ada pengendalian perubahan. Nah, ini ya contohnya ini nih, manajemen kualitas ini model login problem, ya. Kemudian sistem is too low, system is too hard, reports are inaccurate, ya. Ini berapa ini? Tentunya semakin lama harus semakin menurun, gitu ya. Jumlah komplain minggu ini, kita login segini, tentang sistem segini, tapi sistem ini segini ya. Harapannya ini, contoh yang ini lama-kelamaan dia kan susut gitu ya. Jadi berkurang ya. Ini ya, dalam kualitas model menginisiasi proyek, visibility, project planning, ya, requirement, detail arsitektur ya, border selection, ya, dan membangun lingkungan operating. Ya. Sampai kemudian dijalankan di sini dan dijalankan dan dideploy ya. Kemudian manajemen SDM. Pada kenyataannya proyek dilaksanakan atau dieksekusi oleh sekumpulan manusia sehingga prinsip dalam mengelola proyek adalah melakukan manajemen terhadap sumber daya manusia, mulai dari perencanaan organisasi, akuisisi staffing ya, dan pembentukan tim. Ya. Yang paling bertanggung jawab adalah project manager. Ya, oleh karena itu diperlukan sebuah struktur proyek yang perlu dilakukan secara efektif ya, agar objektif pelaksanaan proyek itu bisa dicapai. Nah, objektif strukturnya itu ya bergantung kepada tipe dan karakteristik proyek yang dikerjakan. Nah, ini yang saya mulai dari perencanaan organisasi ya, kemudian staffing ya, dan pengembangan tim. Kemudian contohnya seperti ini ya. Nah, ini ya. Manajer proyek, ada wakil manajer proyek, ada engineer system. Nah, ini timnya tim proyek dibagi seperti ini. So, misalnya ini sub project manager 1, sub project manager 2 ya. Sudah ini beberapa project yang kecil gitu ya. Terus masing ada manajernya. Ini kemudian juga ditentukan ya siapa stakeholdernya. Misalnya testing unit itu si A itu berarti accountable ya. A itu artinya apa? S, sign of required. Berarti dibutuhkan tanda tangannya. Yang B berarti dibutuhkan apa? B di sini A berarti accountable, dia yang bertanggung jawab. C input required, butuh masukan. D juga butuh masukan. E
dia wajib untuk memberikan review. Ya. Pada saat diintegrasikan alatnya, A juga bagian tanda tangan, B bagian partisipan menjalankan, C bagian accountable, ya, I bagian input, A bagian review. Ya. Ini tentukan semua orang-orangnya ini dia bagian ngapain aja. Semua dari unit test sampai user acceptance test. Ya. Ini contoh project yang terkait dengan software ya. Ada Java programmer, ada business analyst, ada technical writers, manager, administrasi sampai analis database dan spesialis testing. Ini semuanya ditentukan bahwa waktu yang dibutuhkan dia untuk menyelesaikan ya, proyek itu. Ini kalau manajemen SDM ya, oh si John itu dia pekerjaannya apa, packaging, dataset dan seller, berapa honornya per minggu gitu ya. Seterusnya. Kemudian juga manajemen komunikasi juga sangat penting ya. Untuk proyek skala menengah dan faktor komunikasi antar anggota proyek sangatlah penting ya karena banyaknya individu yang terlibat dan tersebar ya di beberapa tempat. Nah, PMBOK ini menerangkan tentang manajemen komunikasi proyek terdiri dari ada perencanaan komunikasi, distribusi informasi, perencanaan performa dan penutupan administratif gitu ya. Oke. Oke. Kemudian nah ini ya detailnya ya, detail dari manajemen komunikasi ya. Hanya pada tahap perencanaan komunikasi itu apa saja disiapkan, komunikasi, kebutuhan komunikasi, teknologi komunikasi, dan constraint serta asumsi-asumsi. Ini kemudian tahap 2 ada distribusi informasi, ada laporan kinerja dan ada penutupan administratif. Ya. Oke ya. Habis ini. Oke. Oke, bakal ada yang mau ditanyakan? Nah, semuanya. Sudah jelas? Halo, suaraku terdengar ya, Nana ya? Oke. Oke, jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan ya, diunggah ya. Membuat proposal proyek dan business case. Ya. Proposal proyek. Ya. Ini deadline-nya apa hari? Jumat ya? Oke. Sama business case juga ya. Ini satu kelompok satu ya, berarti satu kelompok itu sama semua ya, yang diunggah ya. Oh. Oh.
sama Jumat ya. Oke. Oke ya. Ada pertanyaan? Silakan, nanti tugasnya membuat proposal proyek dan bisnis case ya. Diunggah di Google Classroom ya. Template-nya sudah saya share minggu kemarin. Ya, silakan nanti dikerjakan ya. Dan untuk presentasi ini nanti besok kita dengan presensi ya untuk tambahan ini. Oke. Jelas ya? Kenal semuanya ya? Apakah jelas? Oke, clear ya? Oke, clear. Kalau clear berarti silakan dicek di Google Classroom-nya ya. Kemudian silakan diberi kelompok-kelompok ya, satu kelompok 4 orang ya, kemudian dikerjakan proposal proyeknya dan bisnis case-nya. Oke, thank you semuanya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.